Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan saya Tamara Dia Pramesti dengan NIM P31 2022 02530. Saya akan membahas tentang jurnal clustering algorithm for a healthcare dataset using Silhouette score value. Nah, judul papernya yaitu Clustering Algorithm for a Healthcare Dataset Using Silhouette Score Value. Nah, ringkasan pembahasan paper ini membahas tentang teknik dalam pengelolaan teknik clustering menggunakan dataset kesehatan berdasarkan jumlah data kesehatan. Dan yang kedua, algoritma clustering yaitu K-means dan DB-scan dibandingkan menggunakan nilai Silhouette score. Yang ketiga, hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua algoritma memiliki kohesi intra-cluster dan pemisahan inter-cluster yang kuat. Namun, K-means lebih baik dalam hal akurasi clustering dalam waktu eksekusi. Nah, tujuan dari paper yang pertama, membandingkan performa dari dua algoritma clustering, yaitu K-means dan DB-scan. Dan yang kedua, mengelompokkan data kesehatan dan menentukan algoritma yang paling cocok untuk menghasilkan cluster yang optimal. Dan yang ketiga, mereview penelitian sebelumnya tentang clustering data kesehatan dan membahas berbagai algoritma clustering yang digunakan. Untuk dataset yang digunakan, dataset yang digunakan pada paper yang pertama yaitu kumpulan data aktivitas pergerakan dari domain My Healthcare Avatar yang menyertakan atribut yang dihasilkan dari sensor ponsel selama periode waktu tertentu. Terus untuk parameter dataset yang digunakan, yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta, mulai dari berjalan, mengangkut, dan berlari. Dan yang kedua, langkah yang diambil oleh setiap peserta, mulai dari jarak yang ditempuh selama kegiatan, durasi kegiatan, dan tanggal kegiatan. Dan yang keempat, langkah dan durasi yang dicakup oleh peserta dipilih sebagai fitur yang akan dikelompokkan. Yang kelima, pengelompokan seperti pengelompokan partisi, pengelolaan hierarki, pengelolaan berbasis densitas, pengelompokan berbasis jaringan, pengelompokan berbasis model, dan pengelompokan fasi. Nah, untuk parameter dataset yang digunakan, ada dari ekstrak database, terus reprocessing data to select appropriate filter, terus configure to determine parameter to get optimal performance. Terus apply clustering, dan yang terakhir yaitu visualisasi for clustering. Untuk metode yang digunakan, yang pertama metode dalam paper yang dibahas, metode clustering untuk mengelompokkan data kesehatan. Jadi, K-means dan DB-scan dibandingkan menggunakan nilai Silhouette score untuk menentukan algoritma mana yang paling cocok untuk menghasilkan cluster yang optimal. Terus, metode evaluasi performa digunakan yaitu untuk mengelompokkan nilai Silhouette dan kohesi intra-cluster. Terus, ini adalah gambar yang menunjukkan nilai Silhouette untuk metrik jarak yang berbeda. Dan gambar yang digunakan itu menunjukkan sebesar 0,971, terus gambar yang kedua sebesar 0,975, gambar yang ketiga 9,365, dan gambar yang terakhir 0,975%. Ini adalah perbandingan dari nilai atau analisis berdasarkan K-means algoritma.
Terus metode dalam paper yang akan dibahas. Yang pertama menunjukkan min PT yang berbeda dan nilai skor Silhouette yang sesuai. Dan ini menunjukkan bahwa algoritma memiliki klaster yang optimal ketika nilai berhasil di atas min PTS. Terus nilai ini adalah gambar yang ditunjukkan berdasarkan sampel di DBScan. Jadi berdasarkan metode DBScan yang menggunakan nilai Silhouette dan analisis yang menggunakan DBScan algoritma. Jadi ini gambarnya. Hasil penelitian dari paper. Yang pertama, hasil penelitian dari paper. Kedua algoritma clustering yaitu K-means dan DBScan memiliki kohesi intra-cluster dan pemisahan inter-cluster yang kuat. Namun, K-means lebih baik dalam hal akurasi clustering dan waktu eksekusi. Untuk nilai Silhouette score untuk K-means adalah 0,68, sedangkan untuk nilai DBScan adalah sebesar 0,52. Paper ini juga membahas penelitian sebelumnya yaitu tentang clustering data kesehatan dan membahas berbagai algoritma clustering yang digunakan. Untuk kritik dan saran dari saya untuk tugas review jurnal ini, yang pertama kritiknya menganalisis atau menunjukkan bahwa mendapatkan klaster optimal menggunakan algoritma yang ditentukan bergantung pada nilai parameter yang dipilih. Berdasarkan analisis, algoritma K-means dan DBScan memiliki kohesi intra-cluster dan pemisahan antar cluster yang kuat. Untuk saran sendiri dari saya, menggunakan algoritma K-means tampil lebih baik dibandingkan dengan algoritma DBScan dalam hal akurasi pengelompokan dan waktu eksekusi. Untuk kedepannya agar diterapkan metode hybrid clustering and classification untuk memprediksi aktivitas individu yang menggunakan data layanan kesehatan. Saya memberikan atau menganalisis kenapa harus DBScan. Untuk dataset yang saya gunakan atau dijadikan sebagai paper rujukan yaitu dari kaggle.com.co/Golamodsophas atau Pure DBScan tentang percobaan DBScan. Dan DBScan sendiri adalah menjelaskan klaster yang padat di ruang data dengan kepadatan titik yang lebih rendah. Jadi didapatkan data sebesar 5,1, terus 3,5, lengthnya 1,4, terus sentimeternya 0,2, 4,9, 4,7, 4,6, 5.0, 3.0, 3.2, 3.1, 3.6, 1.4, 1.3, 1.5, 1.4. Terus untuk sentimeternya sendiri, petal width-nya 0,2, 0,2, 0,2, dan 0,2. Untuk type-nya sebesar 0 semua. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.